Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Amalia Putri Firdausi di sini berkesempatan untuk menjelaskan data analisis skenario manager dan data tabel. Baik, apa yang dimaksud dengan skenario manager? Skenario manager merupakan salah satu fasilitas dalam data analisis yang jarang diungkap, padahal memiliki peran penting untuk mengambil keputusan. Skenario manager ini merupakan sebuah model pengandaian dari suatu persoalan, apa yang akan terjadi pada nilai output dari suatu persoalan jika jumlah nilai input diubah. Nah, kadang kita seringkali mendengar istilah skenario seperti skenario drama, pengambilan keputusan, skenario penganggaran, dan sebagainya. Secara sederhana, begitu mendengar istilah ini, seseorang pasti berandai-andai. Nah, sama halnya dengan skenario manager. Contoh sederhana dari suatu skenario yaitu, seandainya Anda mempunyai banyak uang, apa yang akan Anda lakukan? Bisa banyak hal bukan yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, di sini skenario manager ini akan membantu Anda memasukkan nilai masukan input ke dalam sel-sel secara cepat, sehingga formula atau fungsi yang menggunakan sel tersebut sebagai referensi segera diketahui nilainya. Skenario manager ini paling sering digunakan untuk menganalisa bisnis atau analisa suatu proyek dengan cara melihat beragam kemungkinan perhitungan yang mungkin terjadi atau sebagai perbandingan suatu nilai output dari berbagai nilai input. Oke, untuk mengetahui secara detail bagaimana kita menggunakan skenario manager ini, dapat kita coba dengan kasus sebagai berikut. Pada latihan soal kali ini kita akan menggunakan 3 skenario, di mana pada contoh skenario 1 di sini ada seorang yang dengan usaha jual beli kendaraan bermaksud menyusun tabel data untuk setiap kendaraan atau mobil yang diperjualbelikan, di mana harga mobil ini mempertimbangkan nilai harga beli, perbaikan, dan komisi, lalu persentase keuntungan dan administrasi untuk milik nama jika ada. Informasi yang dikehendaki adalah harga perolehan kendaraan, laba, dan administrasi balik nama, sehingga dapat ditentukan harga jual suatu kendaraan. Nah, oke, kita lihat di sini. Pada skenario 1 ini terdapat mobil Toyota Kijang buatan tahun 2005 warna biru, di mana harga diperkirakan sekitar 132,5 juta, sehingga biaya komisi dan perbaikan sekitar 3,75 juta, serta laba yang dikehendaki 2,5%. Nah, untuk skenario 2 dan skenario 3 kita bisa lihat di sini kasusnya berbeda lagi ya, sehingga dari ketiga skenario tersebut bisa kita susun tabelnya seperti ini untuk mempermudah input data. Nah, di sini untuk input ini berada di sel B9 sampai B12, terdiri dari harga beli kendaraan, perbaikan dan komisi, persen keuntungan, dan balik nama. Sedangkan untuk tabel output atau hasil luarannya berada di sel B14 sampai B17 yang terdiri dari harga perolehan, laba, administrasi, serta harga jual. Nah, berikut merupakan inputan yang saya susun dalam bentuk tabel, di mana skenario 1, skenario 2, skenario 3 seperti ini. Nah, untuk nilai outputnya bisa kita cari perhitungannya berasal dari perhitungan inputnya ya. Misalnya kita coba isikan di kolom harga perolehan. Nah, perhitungan harga perolehan ini didapatkan dari penjumlahan harga beli kendaraan dan perbaikan dan komisi. Nah, berarti kita bisa masukkan rumusnya, yaitu untuk skenario 1, harga perolehan didapatkan dari harga beli kendaraan
C9 ditambah dengan perbaikan dan komisi, yaitu C10. Lalu kita tekan enter. Nah, berikut nilai harga perolehan untuk skenario 1. Lalu untuk perhitungan laba bisa kita dapatkan dari persentase keuntungan dengan rumus, yaitu persentase keuntungan dikalikan harga perolehan. Lalu kita enter. Oke, kita dapatkan harga sekian. Lalu untuk administrasi, perhitungan administrasi ini didapatkan dari hasil input balik nama. Balik nama ini merupakan input yang berfungsi untuk perhitungan administrasi, di mana administrasinya yaitu berupa balik nama kendaraan, pemilik kendaraan ya. Nah, di sini karena di skenario 1 balik namanya 0, maka administrasi juga dikosongkan saja. Oke, setelah itu untuk perhitungan harga jual bisa didapatkan dari harga perolehan ditambah laba ditambah administrasi. Kita inputkan rumusnya, yaitu sum C4 sampai C16. Nah, baik, di sini merupakan hasil perhitungan untuk output skenario 1. Nah, bisa kita lihat bahwa dari harga perolehan, laba dan harga jual seperti ini. Lalu untuk menghitung skenario 2 dan skenario 3, kita bisa langsung drag ke samping kanan untuk mempermudah dan efisiensi juga. Oke. Nah, berikut merupakan hasil dari perhitungan skenario 2 dan skenario 3 ya. Kurang lebih apabila kita inputkan secara manual pun hasilnya juga seperti ini ya. Selanjutnya, setelah tabel data tersebut akan dibuat skenario dengan asumsi yang bersangkutan berencana untuk membeli kendaraan dan menjualnya kembali. Nah, dalam asumsi ini bisa jadi pihak konsumen membeli kendaraan tetap atas nama pemilik lama atau menghendaki ganti nama menjadi atas nama pemilik baru. Apabila konsumen ingin menggunakan nama pemilik lama atau tidak balik nama, kita bisa menggunakan skenario 1. Nah, apabila konsumen ingin membeli mobil tahun 2005 dan melakukan balik nama, maka menggunakan skenario 2. Dan apabila si konsumen membeli mobil tahun 2007 dan melakukan balik nama, maka menggunakan skenario yang ketiga. Oke, baik, untuk membuat skenario manajernya bagaimana? Kita di sini menggunakan menu data ya. Di dalam menu data ini terdapat what if analysis. What if analysis ini merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk melakukan analisis data goalseek juga seperti minggu lalu ya. Untuk minggu ini kita gunakan untuk skenario manager dan data tabel. Lalu kita klik skenario manager. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu karena sebelumnya apabila belum pernah diinputkan masih kosong, kita klik add, lalu kita tuliskan di bagian skenario name. Skenario name ini diisi dengan keterangan, misalnya skenario 1, nama skenario pada dasarnya bebas sesuai dengan yang dikehendaki sepanjang informatif ya. Nah, di sini untuk penginputan asumsi analisis skenario manager, kita bisa menginputkannya satu persatu ya. Walaupun di sini saya membuatnya untuk 3 skenario, tetapi kita tetap menginputnya satu persatu. Yang pertama kita input terlebih dahulu skenario 1. Lalu di sini ada kolom changing cell. Kolom changing cell ini diisi dengan sel yang datanya akan diubah dalam skenario 1, di mana
di sini data yang akan diubah yaitu di dalam kolom input, tetapi di hasil di angkanya ya, di nominalnya, yaitu di C9 sampai C12. Nah, untuk komen ini diisi dengan keterangan singkat. Salah satu contoh dapat kita isikan untuk untuk skenario 1 ya, kita isikan soal yang ada di kolom skenario 1. Jadi kita isikan keterangan yang perlu. Contohnya kita isikan untuk skenario 1 yaitu Toyota Kijang. Warna biru, buatan tahun 2005. Lalu perlu perbaikan dan plat nomor B. Kita klik OK ya. Nah, di sini merupakan tampilan dari sel C9 sampai C12. Ini untuk konfirmasi saja apakah sudah benar atau belum. Setelah itu kita klik OK apabila sudah benar. Nah, setelah kita klik OK, di sini bisa kita tambahkan lagi untuk skenario kedua dan ketiga ya, karena kita ingin melihat asumsi skenario manajer dari skenario 1 sampai skenario 3. Oleh karena itu kita tambahkan lagi untuk skenario 2 nya. Untuk changing cell kita sesuaikan untuk skenario 2 ini, yaitu pada sel D9 sampai D12. Keterangannya kita rubah. Oke, kalau sudah benar kita klik OK ya. Lalu untuk skenario 3 kita tambahkan lagi selnya, kita sesuaikan. Keterangannya kita tuliskan sesuai skenario nya, yaitu Toyota Kijang warna hitam, buatan tahun 2007, dimana perlu pemolesan interior. Plat nomor Jakarta Pusat. Kita klik OK, lalu di sini muncul kolom untuk konfirmasi. Lalu kita klik OK ya. Nah, apabila kita sudah memasukkan semua skenario, kita ingin menampilkan ya hasil dari asumsi sesuai dengan skenario yang telah diisikan, kita bisa klik. Setelah kita inputkan ketiga skenario, lalu kita bisa membuat perbandingan
skenario manajernya ya, dengan cara kita klik summary untuk menampilkan hasil yang sesuai dengan skenario yang akan kita isikan. Nah, di sini kita bisa membuat bentuk berupa skenario summary atau skenario pivot table report, tapi kita di sini akan belajar mengenai skenario summary. Nah, di sini result cells merupakan sel hasil atau sel output yang dimana kita ingin membandingkan. Misalnya kita bisa membandingkan ke semua data ini yang mulai dari hasil harga perolehan sampai harga jual, atau kita hanya membandingkan satu variabel saja, yaitu harga jual. Nah, apabila kita hanya ingin membandingkan satu variabel saja, harga jual di skenario 1, misalnya kita bisa klik sel C17 saja. Nah, kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil summary, skenario summary-nya, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa result set-nya hanya menampilkan harga jual dari skenario 1 ya. Kita bisa lihat. Lalu di bagian inputnya di sini kita bisa melihat perbandingan dari harga beli antara skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh atau diinginkan di tiap skenario. Oke ya. Lalu kita bisa membandingkan, selain satu variabel, kita bisa membandingkan lebih dari satu variabel. Misalnya kita ingin membandingkan harga jual di skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Lalu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat atau membandingkan ketiga skenario. Harga jual skenario 1 yaitu sekian, skenario 2 sekian, dan skenario 3 sekian. Seperti itu ya. Baik, mungkin untuk penjelasan skenario manager kali ini sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.